Jangan lupa subscribe channel Cara Rizwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ahkamul hakimin. Alhamdulillahi khairur raziqin. Alhamdulillahi alladhi akrama ahlal hidayah bil hidayah wa ja'ala ri'ayatuhum min a'zamir ri'ayah wa tawallahum ahsanal inayah hatta tasharrafu bi sifatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibal liwa'il ma'qud wal hawdil mawrud wa ala alihi wa sahbihi ar-ruk'is sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tibbal qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ghiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، المكرمون والmuhtaramun al-ajillah yang kami hormati dan kami muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada guru kita bersama, Tuan Guru Kai Busuk, mata'an Allah bituli hayatihi wa atahu Allah subhanahu wa ta'ala al-barakata fi dunia wal akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya, menyehatkan badannya, senantiasa selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun beliau berada. Begitu juga para alim ulama yang mana ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada pewaris, yaitu pewaris ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan doa-doanya, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Begitu juga yang kami hormati dan kami muliakan da'ilallah yang pada hari ini, di siang hari ini mengawal ulun dari Kota Baru, yaitu Al-Ustaz Firdaus. Mata'an Allah betul hayati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjang umurnya, menyehatkan badannya, senantiasa dalam keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kami hormati dan kami muliakan dan kami ta'zimi para hadirin wal hadirat, jamaah majlis yang dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam
Kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, qarabah, tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah alladzi akramana wa iyyakum bi hudurin fi hadhihi al-majma' al-mubarak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini dikumpulkan kita di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis alladhi taqassidu majalisuna bi majalis al-habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang tersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa bila syakka anna hadhihi al-majma' wa hadhihi al-majlis majlis tanzul fiha ar-rahmah wal barakah wal irada was sakinah min Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis yang mana tidak diragukan bahwasanya pada saat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahannya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakinah kepada kita, yaitu ada rasa ketenangan di dalam hati kita. Karena dengan kehadiran kita ingin, yaitu menyambungkan amalan-amalan kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin tahu bagaimana zikirnya Sayyidina Muhammad, ingin tahu bagaimana apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa antum, dan pian-pian seberatan yang hadir di tempat ini, ittasaltum, tersambung kepada al-furu' wa min al-furu'i ila al-usul, yang artinya kita duduk dan berkumpul kepada cabang-cabang, yang mana cabang-cabang ini membawa kita tersambung kepada yang di atas, kemudian tersambung lagi dan tersambung lagi dan tersambung lagi sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada hari ini di siang yang mulia ini pian semuanya, antum semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kemuliaannya? Dari antara kemuliaan dan keistimewaan pada hari ini yang kita dapatkan, yaitu istisyar, merasakan, wattisal, tersambung kepada seseorang, yaitu min dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dzurriyyat ini tersambung kepada dzurriyyat, tersambung kepada dzurriyyat, dzurriyyat kepada dzurriyyat, dzurriyyat kepada dzurriyyat, sampai kepada sayyidat dzurriyyah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan oleh ulama kita para habaib dengan sebutan al-silsilatud dhahabiyah, yaitu tali rantai yang terbuat dari emas. Kenapa terbuat dari emas? Karena tersambung semuanya dari sampai kepada, dari sampai kepada, dari sampai kepada, seluruhnya mereka itu adalah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tersambung kepada kakeknya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini yaitu terulang kembali. Apa terulang kembali? Mungkin banyak orang tidak menyadari, mungkin banyak orang tidak merasakan apa yang terulang kembali pada hari ini. Subhanallah, tadi sempat bersama Kai Guru di rumah beliau lah, nanti berpandang non sedikit, yaitu kembali terulang
yang terdahulu. Apa yang terulang tadi itu? Beliau pernah ketemu dan duduk dengan kakek ulun, yaitu Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Duduk sedikit. Pertemuan itu terjadinya kurang lebih tahun 65. Tahun 65. Kita hari tahun berapa? 2020. Tahun berapa? 3. Berapa tahun? Terpulang kembali. Beliau bertemu dan beliau duduk dan beliau berijazah langsung kepada Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, seorang ulama, seorang waliullah subhanahu wa ta'ala yang datang dari negeri Hadramut, yang mana nama kampung sini itu adalah Hautah. Di Hadramut namanya Hautah. Di Hautah ada kampung kecil di atas, kurang lebih jalan ke sana itu sekitar 20 menit. Nama kampungnya Jifil, kampungnya Habib Zain. Habib Zain ini adalah salah satu dari antara muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu beliau ini adalah pengarang Maulid Sabtul Duran. Kemudian datang sampai ke Tanah Banjar, sampai ke Martapura, bahkan yang kita ketahui bersama-sama, guru kita bersama-sama, yaitu Aba Guru Sekumpul pun beliau menjadi salah satu dari antara murid-muridnya Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi. Dengan berkatnya beliau dan beliau menjadi safir, yaitu perwakilan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, membawa Maulid Al-Habsyi sampai ke Tanah Banjar, sampai beliau menijazahkan ijazah itu sampai diterima oleh Aba Guru Sekumpul. Kemudian Aba Guru Sekumpul mengambil ijazah daripada Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, dan Aba Guru Sekumpul beliau mensyiarkan itu waktu itu. Berkat Al-Habib Zain tersebar di Tanah Banjar semuanya, yaitu Maulidul Habsyi. Jadi insya Allah al-yawm, hari ini kesempatan ulun. Kenapa? Karena ulun belum sempat mengambil ijazah daripada kakek ulun Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, karena ulun lahir besar sampai tahun 2004 hanya boleh ke Martapura. Di mana lahir? Ulun di Arab, di Jeddah, di Arab Saudi. Di sana menambah ilmu di sana, seolah di Hadramut. 2004 hanya boleh. Karena sampai ketemu kakek ulun Al-Habib Zain bin Muhammad Al-Habsyi, karena waktu itu sedang meninggal dunia, ulun masih di Arab Saudi. Hari ini adalah tabadul. Apa tabadul itu? Kesempatan ulun adalah yaitu berhurupan. Ulun mengambil ijazah dari kai guru dan ulun mengijazahkan pulang. Ulun di Hadramut langsung mengambil ijazah Maulid Al-Habsyi ini, langsung kita ambil daripada Al-Habib Ahmad, Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi, langsung cucu sedikit. Itu tahun 2002 ketemu Habib Ahmad bin Alwi ini, kakaknya Habib Anis yang ada di Solo, kakak seabah beda ibu. Karena Al-Habib Ahmad ini adalah lahir di Hadramut, tinggal di Hadramut. Di akhir-akhir hayat beliau waktu ziarah ke Indonesia, pada tahunnya meninggal di Indonesia, dikubur di Solo. Jadi ulun mengambil ijazah dengan beliau dari Habib Ahmad, beliau mengambil dari abah sini Habib Alwi, Habib Alwi dari abahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Oleh karena itu, alhamdulillah pada hari ini, insyaallah dalam kesempatan dan memenuhi hajat yang semuanya, atas permintaan yang semuanya, insyaallah di sini di hadapan kita ada beberapa ijazah. Yang pertama mungkin dibuka di kata sekian itu karena berbahasa Arab lah. Sanad yang pertama yang di hadapan pian itu tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sanad al-ijazah bil hadits al-musalsal bil mahabbah. Yang pertama ini adalah ijazah yang selalu kita amalkan, tapi kebanyakan orang belum tahu sejarahnya apa. Apa sejarahnya? Kemudian
Kemudian sejarah ijazahnya apa yang tersambung sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang amalan ini sering kita amalkan. Apa amalannya? Itu bacaannya apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Khususan kita amalkan setelah sholat. Pada sholat wajibah, pada duhur wal asar wal maghrib wal isya wal subuh, kita baca biasa doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yaitu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, dilancarkan urusan apa? Ala dzikrika, untuk berzikir kepadanya, wa syukrika, untuk bersyukur kepadanya, wa husni ibadatik, dan beramal ibadah sebaik-baik mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadis dan ijazah kepada ijazah yang tadi yang membacakan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Itu harus disertai dengan rasa mahabbah, rasa kasih sayang. Karena awal kalinya ini amalan ini keluar dari lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sahabat, Nabi terucap kepada sahabat yang tersebut tadi, beliau mengatakan apa? Inni uhibbuka, aku ini sayang lawan kita. Aku ini cinta lawan kita. Sehingga mahabbah tadi itu tersambung dari Rasulullah kepada sahabat sampai kepada guru-guru Al-Habib Abu Bakar Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau ini adalah kakak daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Habib Masyhur bin Hafid ini adalah kakak Habib Umar. Beliau adalah mufti di Tarif di Hadramaut. Sidi meninggal dunia. Sempat ulun berguru dengan beliau, dan Sidi langsung memberikan ijazah ini kepada ulun. Oleh karena itu, siapa sahabat tadi yang Nabi ketemu dengannya? Kemudian sahabat Nabi ini, Nabi mengatakan kepadanya, ya Mu'ad. Sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal, Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, kesini kamu. Datang Mu'ad kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, inni uhibbuka, wahai Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya aku ini sayang lawan engkau. Faqul, dan katakan, karena rasa kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, inni uhibbuka, aku cinta lawan ikam wahai Mu'ad, aku sayang lawan ikam wahai Mu'ad. Faqul kulla dubri salatin, maka katakan wahai Mu'ad bin Jabal, fi kulla dubrin, setelah ikam tuntung salat fardu wajib. Setelah ikam tuntung salat fardu wajib, maka engkau wahai Mu'ad bacalah doa ini. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Akhirnya Nabi memberikan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal pun memberikan kepada sahabat-sahabat yang lain dengan sama ucapannya. Dipanggil, sini wahai sahabat Nabi, inni uhibbuka, aku cinta, aku sayang lawan ikam. Akan tetapi jangan lupa, setiap setelah ikam sembahyang wajib, fardu wajib, jangan lupa engkau baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini tersambung dari sahabat ke sahabat, dari tabi'in ke tabi'in, tabi'in, yang mana di hadapan kita ini ada, mungkin insyaallah guru Tuhan membacakanlah insyaallah ini, karena tadi Ustaz Firdaus memadahkan waktu terbatas.
Kalau bina banyu apa tadi? Banyu kering kah? Kalau kamu ikan ya. Jadi dibacakan secara singkat karena di tengah-tengah itu adalah ijazahnya ulun ambil dan ulun riwayahkan ijazah ini dari guru ulun, yaitu Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau dari gurunya, yaitu siapa beliau? Wa huwa an jaddihi al-allamah Al-Habib Salim bin Hafid. Beliau mengambil ijazah tersebut ini dari kakeknya Al-Habib siapa? Al-Habib Salim bin Hafid. Al-Habib Salim bin Hafid wa huwa an syaikhihi al-allamah. Beliau mengambil ijazah ini dari gurunya Al-Alimul Allamah Qutbul Wasilin wa Imam Al-Arifin, yang mana beliau adalah kutub di zamannya dan imam yang terkenal di zamannya seorang waliullah, yaitu Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Mungkin kurang jelas tulisannya lah, bisa dijelaskan tulisan itu Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi ini adalah pengarang kitab Ibdal Yawagith Al-Jauhariyah. Wa huwa ala Syekh Al-Muhaddith Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Makki. Jadi ini sanadnya tersambung dari syekhnya Abdul Malik, kemudian dari syekhnya tersambung. Ulun ingin membacakan semuanya karena waktunya terbatas, dan ini semuanya tersambung sampai kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad bin Jabal, yaitu beliau tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ya Mu'ad bin Jabal, inni uhibbuka, udah Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, inni uhibbuka, bahwasanya kata Rasul, ya Mu'ad, aku cinta kepada kamu. Faqul, maka kamu katakan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, setelah sembahyang fardu wajib. Wa fi riwayah usika, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ini adalah wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasul mengatakan, la tada'na fi dubri kulli salatin, janganlah engkau tinggalkan setiap setelah sembahyang fardu wajib. Taqula, yaitu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Qala as-Sanadi. Jadi ini adalah daripada singkat ulun bacakan sanad daripada doa atau zikir yang selalu kita baca setelah sembahyang, yaitu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Maka pada siang hari ini ulun ijazahkan kepada pian semuanya. Maka pian katakan bersama-sama, ulun terima ijazahnya. Atau lagi diulang, qabiltul ijazah. Ulun terima ijazah. Barakallahu fikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kena ijazahnya atau kena insyaallah untuk Firdaus. Bacaan pulang kena insyaallah. Atau besok kena insyaallah lah di rumah ada pertemuan sekaligus akan dibacakan ini. Mudah-mudahan dan sering ini ada juga insyaallah. Mudah-mudahan berkah semuanya, dan insyaallah kita semua jadi saksi bahwasanya pada hari ini kita tersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khair. Kita buka di halaman yang kedua supaya kita
singkat waktu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah Ratib Al-Atas. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-iqtida' bir-rijal as-salihin al-akhyar min a'zam al-qurbat al-musila ila ridha rabbil bariyat. Faqad amara Allah bidzalika fi muhkami ayatihi al-bayyinat biqawlihi ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum iqtada. Wa bil-ittiba' wal-iqtida' bir-rijal as-salihin yablughu al-'abdu rafi'ad darajat wa yudrika al-luhum bi khairil bariyat sayyidina Muhammadin afdali ahli al-ardi was samawat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-muqtadina bihi fil aqwali wal af'ali wal niyat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan yaitu iqtida, panutan, ikutan kepada orang-orang saleh, orang-orang yang baik, min a'zamil qurbat, yaitu termasuk daripada amalan-amalan yang besar yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-musila ila ridha rabbil bariyat, yang menyambungkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Faqad amara Allah bidzalika fi muhkami ayatihi al-bayyinat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengikuti, yaitu jejak langkahnya as-salafus salihin, orang-orang saleh, orang-orang khair, orang-orang yang baik, yang mana mereka akan tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan akan mengikuti jejak langkah mereka, yang mana mereka adalah memiliki jalan yang benar, yang tersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil ittiba', dengan ittiba' wal iqtida', dan mengikuti ar-rijal as-salihin, orang-orang yang saleh, yablughul 'abdu rafi'ud darajat, maka seorang hamba itu akan mendapatkan yaitu derajat yang tinggi di sisinya. Wa yudrikal luhum bi khairil bariyat, dan dia akan bisa yaitu mengikuti siapa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan bertemu atau ketemu dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ahlul ardi was samawat, yang mana beliau Sayyidina Muhammad adalah manusia yang sempurna, manusia yang terbaik di atas muka bumi dan di atas langit, sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi al-muqtadina bihi fil aqwali wal af'ali wal niyat, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka muqtadi, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan akwal mereka dan af'al, gerakan-gerakan mereka, wal niyat, dan niat-niat mereka seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad talaba minni talib. Nah, di sini bahwasanya telah diminta oleh talib seorang, artinya pianlah, ada garis miring, itu bisa ditulis nama pian. Nama pian di higa adalah al-ajizahu, untuk memberikan ijazah kepadanya. Apa ijazah ini? Ini ijazah sering kita bacakan, wabil khusus yang sering dibaca oleh kita di majlis-majlis, di perkumpulan-perkumpulan, dan termasuk amalan yang diistiqamahkan sampai datang hari wafatnya, yaitu Abah Guru Sekumpul. Sampai pada hari ini masih diamalkan di Musholla Ar-Raudhah. Apa yang diberikan pada hari ini insya Allah kepada pian semuanya adalah ijazah membaca Ratibul Atas. Mungkin pian kada asing lagi dibaca, itulah udah biasa membacanya. Hari ini memberikan
ijazah kepada dia. Ratib Al-Abbas. Siapa pengarangnya? Adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas Al-Musamma bi Ratib Al-Abbas, yaitu karangan daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas Al-Musamma yang kita kenal namanya, kitabnya apa, kumpulannya apa? Ratibul Abbas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas ini, beliau adalah salah satu dari antara gurunya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibul ratib. Jadi guru berisi ratib, murid berisi ratib. Siapa gurunya? Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas. Siapa muridnya? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya dikenal Al-Abbas, Al-Habib Umar, Al-Haddad, Al-Habib Abdullah. Al-Abdullah murid, Al-Habib Umar adalah guru. Oleh karena itu amalan ini di negeri Hadramaut itu biasa dibaca yang terlebih dulu, itu biasa diamalkan antara maghrib dan isya. Itu ada di Khulasah, di Khulasah itu ada. Itu biasa diamalkan antara maghrib dan isya. Karena di waktu itu adalah waktu yang sangat mulia, sehingga as-salafus salihin radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, mereka tidak pernah meninggalkan waktu itu. Kapan waktunya? Tadi antara maghrib dan isya. Maka di segi adabnya kita kalau membaca Ratibul Abbas dan Ratibul Haddad setelah maghrib, itu bagusnya membaca keduanya. Itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita waktu tidak memungkinkan, kalau ada kesibukan dan ada yang lain-lain misalnya, itu bisa dipilih yang dari antara satunya. Tapi kalau kita pilih membaca keduanya, Ratibul Abbas dan Ratibul Haddad, di sini harus kita utamakan adabnya. Apa adabnya? Terlebih dulu dibaca Al-Abbas, hanya Al-Haddad. Kenapa? Karena dulu guru hajar murid. Ini kadang-kadang terbalik, Haddad dulu hajar Abbas, maka Haddad ini muridnya Al-Abbas, Al-Abbas ini gurunya Al-Haddad. Kenapa terbalik? Maka mimbabul adab, dan di negeri Hadramaut pun mereka ba'dal maghrib mengutamakan yaitu Ratibul Abbas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, agar membaca Ratibul Haddad yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Itu susunan seperti itu. Bagus kita amalkan itu untuk segala macam hal, untuk pencegahan sihir, untuk pencegahan hal-hal yang buruk. Bahkan kalau dibacakan di tempat-tempat seperti di tempat rumah pian atau usaha pian, itu terhindar daripada kebakaran. Tidak akan terjadi. Berkat apa? Membaca ratib tadi. Maka kalau baca sedikit saja karena ini singkat sajalah. Sanad ijazah Ratibul Abbas, maka sanad ijazah Ratibul Abbas ini ulun bacakan kepada dia. Akhadtu, ulun ambil hadhil ijazah, ijazah membaca Ratibul Abbas, wa arwihi, dan ulun riwayahkan ini ijazah an syekhi dari guru ulun, al-murabbi yang mendidik ulun, al-alimul allam. Siapa beliau? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi dia mengambil dari Habib Umar dari Habib Umar pula. Jadi Umarain, dua Umar, Umar awal, Umar kedua. Jadi dia mengambil dari ulun ijazahnya Habib Umar, ulun mengambil dari guru ulun Habib Umar pula. Siapa beliau? Kada asing lagi, pasti semua tahu. Siapa beliau? Guru ulun itu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar mengambil dari siapa? Wahua, dan beliau dari Al-Habibul Allama, Habib Al-Alimul Allama Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin. Habib Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin ini beliau adalah salah satu min awliya'illahi ta'ala, seorang Habib yang dikenal di negeri Tarim. Habib Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin. Habib Muhammad bin Alwi bin Shihabuddin ini, kalau misalkan ini insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya lah. Anda pakai saya sebelum tapi ulun ini
jannah. Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin inilah dari antara karamahnya gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin itu zaman Bahari belum ada yang elektroniknya, belum ada, apalagi yang TV kan ada, zaman Bahari itu kan ada. Iya, itu mungkin kurang lebih zamannya beliau itu udah nasyid dulu. Udah sini apa? Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin ini di zaman belum ada apa-apa. Kalau bisa diartikan, ada sebagian negeri yang maju-maju itu hanya menggunakan radio aja. Mungkin kayak guru pernah dua malam itulah yang ada batipian nambah radio aja. Itu sebelumnya lagi, sebelum ada radio, saya pernah ucap Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Apa dia sidin dan murid-muridnya nah. Karena bubuhan ikam kalau panjang umur, dia sidin lah. Kalau ikam panjang umur semuanya, karena ikam akan menemui zaman yang mana zaman ini apa aja sidin. Zaman ini, zaman itu, dan Habib Muhammad bin Ali Syihabuddin di zaman itu seluruh dunia ini di dalam kotak. Dulu bingung, murid ini bingung, seluruh dunia dalam kotak. Apa itu seluruh dunia dalam kotak? Setelah tahun-tahun jalan-jalan maju sampai zaman kita ini, ternyata apa tahu dia titik dunia dalam kotak. Artinya susah lagi mencari. Ternyata apa? TV. Belum ada TV, sini udah kasih TV dulu. Akan datang masa waktu zaman yang mana dunia ini seberatan ada dalam kotak. Wah, ini kita nonton di berita Kristen dan di TV. Kristen di mana? Ya insya Allah biar dari sini, dari Jakarta ke Kristen ya kalau Nabi ya sekitar 15 jam ya sampai biar. Awalnya di rumah dia melihat beritanya, diapai orang, dizalimi orang, itu kelihatan. Ini dari antara karangan Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin. Karena ikam menemunya, subhanallah, ketemu dua akhirnya, dunia di dalam kotak. Banyak lagi kisah sidin, yang sidin ini ahli kasyaf. Habib Muhammad bin Ali bin Syihabuddin ini, guru Habib Umar ini adalah ahli kasyaf, sidin kasyaf terus. Tahu apa yang akan terjadi. Dan beliau adalah an-walidi dari ayah beliau, walidil alim al-allamah Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihabuddin. Wa huwa an al-Habib al-alim al-allamah qutb al-wasil wa imam al-arifin sahib kitab Idda al-Yawaqit al-Jawhariyah Al-Habib Idrus bin Umar al-Habshi. Wa huwa an al-Habib al-allamah Al-Hasan bin Salih al-Bahaq. Ini semuanya awliya Allah Ta'ala. Semua disebutkan ini min awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ini adalah salah satu dari antara dzurriyyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau singkat lagi lah sampai kepada apa? Wa huwa 'ala al-Habib al-Allamah Al-Hasan bin Salih al-Bahar. Ini dikenal Al-Habib Al-Hasan bin Salih al-Bahar ini, beliau ini tersambung nasabnya kepada Al-Jufri. Jadi Al-Jufri itu punya cabang. Kita panggil Al-Bahar. Di sini mungkin ada di Indonesia yang kayak Bobon Habib, siapa namanya di Jakarta atau di mana? Habib Bahar itu lain, Habib Bahar Smith lain. Al-Bahar. Al-Bahar ini jarang di Indonesia lah, kalau dicari-cari lah. Kalau Habib Bahar itu Smith, bukan Al-Bahar. Al-Bahar ada beberapa orang ada, ya di Jakarta ada. Al-Bahar ini kakeknya Habib Al-Hasan bin Salih Al-Bahar ini diberi gelar Al-Bahar. Apa di Bahar laut? Arti Bahar ini apa? Laut. Kemudian apa hubungannya? Sini itu pernah lagi duduk bersama murid-muridnya, lagi mengajar. Di tengah-tengah sidin mengajar, itu awak sidin dimus dengan air, banyu ketikan. Kemudian orang bingung melihat, kenapa sidin banyu keluar dari awak, banyu keluar terus. Ada apa nih Habib? Sampai basah awak sidin, sampai lantainya pun basah. Setelah sudah selesai, mereka bertanya murid-muridnya, wahai imam, kenapa engkau di tengah-tengah film mengajari kita ini langsung basah awak dia mengeluarkan air?
Maka ada lagi yang merasa hebat itu berasin. Udah sidin, ada orang di laut yang terkena musibah, yang mana mereka kapalnya karam. Kemudian mereka dalam kapal itu memanggil aku, tawasul kepada aku, wahai Habib Hasan bin Saleh. Aku datangi mereka. Sampai ke situ dan sidin, Habib Hasan bin Saleh Bahar, aku dulu selendangku tutupi lubang-lubangnya yang ada di kapal itu dan jutaan Jawa itu. Nah, itu karamah beliau. Ini luar biasa. Ini apa? Bersambung salat ini dalam orang-orang wali. Al-Habib Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar ini dari antara karamahnya apa? Sidin itu ahli ibadah. Ini orang ahli ibadah. Sidin itu bersalat kalau diganggu lagi. Apapun kalau diganggu lagi, khusyuknya luar biasa. Jadi pada sidin mengalami sakit, di belakang sidin itu ada seperti benjolan daging di belakang sidin. Jadi dibawa ke dokter, di zaman itu kata dokternya, ini harus dibuang, harus dioperasi. Maka zaman Bahari kemudian operasi tanpa dibius. Zaman Bahari Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri ini setelah zaman Habib Hasan Al-Maulid, setelahnya dulu lawas ada lagi bius-bius ada belum ada. Jadi dari anaknya apa? Tahu ada pengen mau operasi apa dulu tanpa bius. Bingung dokter ini kayak apa caranya? Kita hanya yang sedikit aja udah kesakitan. Udah anak sidin, kalau pin hendak mau operasi abah ulun membuangi benjolan tadi itu, tunggu sidin sembahyang. Sidin sembahyang, maka takbir Allahu Akbar. Nah di situ dia mulai operasi sidin di belakang. Nah ini saja dia kalau apa sidin ada bergerak, ulun yakin. Iya dokter ini tunggu sidin. Sidin takbir Allahu Akbar dari belakang dokter. Nah begawi dibedah, dibuka, dipotong, ditarik tanpa bius, ditutup ulang, dijahit ulang sampai tuntung. Al-Habib Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar ini tadi kan bergerak sama sekali, ada bergerak sedikit. Dokter bingung ini kenapa? Aduh ke dada, suara-suara kesakitan ke dada. Udah hai, tuntung sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung dokter ini bingung. Saking bingungnya sidin tadi itu bertakun non Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar tadi. Dia belum bertakun non dia. Kenapa aja? Waktu pian sembahyang ini ada rasa yang aneh-aneh kah pian ini? Ada daya Habib Hasan. Ada rasa apa-apa aja Habib Hasan biasa-biasa aja. Tapi ada sedikit rasa aja. Di tengah-tengah persembahan tadi ada sedikit rasa apa aja bu dokternya, rasa kayak di nyamuk ya. Ayo dioperasi, coba dia rasain. Kalau dia nggak percaya, rasakan aja kayak apa. Dibedah mungkin tanpa bius, ada harapan sanggup. Al-Habib Al-Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri saking walinya luar biasa, sampai kalau udah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun ada yang menghalangi sidin, walaupun irisan pakai pisau, sidin ada terhalang. Ini adalah banyak cerita lagi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Beliau mengambil ijazah membaca Ratibul Aqas an Al-Habib Al-Allamah Al-Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengambil ijazahnya dari Al-Hasan. Al-Hasan ini seseorang, yaitu anak daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sahibul Ratib. وهو عن والد العلامة القطب الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحبيب الحسن. Beliau mengambil ijazah membaca Ratibul Aqas dari ayah sidin, yaitu Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad wa huwa an Al-Habib Al-Alim Al-Allama sahib Ratib Al-Aqas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sidin mengambil ijazah membaca Ratibul Aqas dari Al-Habib Al-Alim Al-Allama, dari Habib Al-Alim Al-Allama, dan sekaligus beliau ini adalah perguruan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yaitu Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sidin bermarga apa? Ujungnya Al-Attas. Al-Attas makhudatun min
min atasa. Apa itu atasa? Wahid. Al-atas itu artinya wahid. Apa hubungannya wahid? Nah, hubungan wahid, sidin itu isi kakek di atas. Ini ada dua saudara, ada Abu Bakar bin Salim, ada Agil bin Salim. Kalau Abu Bakar bin Salim turun dari Umar dan yang lain-lainnya. Kalau Agil bin Salim itu dari antaranya keturunan Al-Attas. Kenapa dikatakan Al-Attas wahid? Karena kakeknya di waktu itu masih di dalam kandungan ibunya. Kakeknya kainnya, kalau kita kainnya masih dalam kandungan ibunya, itu pernah wahid sampai serumahan mendengar wahid itu. Wahid dalam parut. Jadi pernah lebih mendengar wahid dalam parut? Pernah. Anak-anak kita dalam parut wahid kayak apa yang kan kelihatan karena kedengaran. Tapi anak Habib Umar bin Abdul Al-Attas kakek Sidin wahid dalam parut kedengaran seberatan. Akhirnya jadi digelar apa? Al-Attas, turun-turun sampai kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kemudian Sidin berisi murid kecintaan Sidin yang paling disayang Sidin siapa? Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kita nanti baca kalau baca ratib atau disebutkan nama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pasti ingatnya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Pasti terbuat kalau tinggal. Ini beliau adalah siapa? Syekh Ali bin Abdullah Baras. Beliau adalah salah satu dari antara muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sidin ini murid tukang monokopi di majelis. Syekh Ali bin Abdullah Baras tukang kopi aja, manual kopi di majelis Sidin. Saking inyam berpegang dengan gurunya, istiqamah dengan gurunya, ingat terus lawan gurunya. Karena Sidin itu tetamu lawan Nabi Khidir. Syekh Ali bin Abdullah Baras tetamu lawan Nabi Khidir. Setelah tetamu, Nabi Khidir menawari lawan Syekh Ali bin Abdullah Baras. Menawari apa? Wajar Nabi Khidir, wahai Syekh Ali, hakunkah jika menjadi muridku? Dan Nabi Khidir, kalau kita kita Nabi Khidir sebagai anak jadi murid Nabi, pasti bahancap aja lagi kita menjadi muridnya Nabi. Baginya Nabi Khidir, kita mari Syekh Ali, hakunkah ikut jadi muridku? Apa jawaban Syekh Ali bin Abdullah Baras? Jawaban Sidin, kada. Tidak kada aja. Ujar Nabi Khidir, kenapa kada? Aku cukup berguru lawan Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kenapa? Karena Sidin adalah dzurriyyat Rasulullah. Saking indah cinta lawan dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai datang Nabi pun menawari menjadi muridku. Ada aku lawan Nabi Umar aja. Kenapa? Sidin cucu Nabi itu ada. Akhirnya jadi. Saking luar biasanya Syekh Ali bin Abdullah Baras sehingga beliau mendapatkan apa? Sebuah kemuliaan, yaitu menjadi murid kesayangan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ba'alamin al-Fawwabi, jadi ulun memberikan kisah itu tersambung sampai kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Ba'alawi. Beliau ini adalah pengarang kitab Ratibul Attas. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Wa qad ajasa kaliman madhkur alahu fi Ratibul Attas wa ausi min ad-du'a daim. Dan ulun ijazahkan kepada pian sanad yang ulun bacakan di atas itu sanad Ratibul Attas, dan ulun berikan kepada pian wasiat, yaitu jangan lupa doakan ulun selalu, khususan ulun wala jami'al muslimin, dan untuk seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asallallahu taufiq wa najah, dan ulun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pian senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala fi kulli umuri, di seluruh apa yang pian kerjakan. Wa nasr wa ta'id ala adahi insyaallah taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Setelah ulun membaca walhamdulillah rabbil alamin, pian nasr jawab dengan apa? Qabiltu al-ijazah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil
barakallahu fikum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajah lagi. Mungkin kalau berikan kita baru kali ini. Insyaallah mudah-mudahan berkat para habaib insyaallah. Para awliya wassalihin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kemudian ini adalah ijazah ratibul haddad. Tadi atas sudah ini ratibul haddad. Ratibul haddad kita bacakan secara ringkas saja cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah ratibul haddad. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina bi adallil ni'am إذ بعث في رسول الرجل من الظلمات إلى النور وخص أهل بيته بأشرف المناقب والغرر وفضلهم على من سواهم من البشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل صلوات الله وسلامه عليه معرفة الحق آل محمد براءة من النار وحب آل محمد جواز على الصراط والولاية لآل محمد أمان من العذاب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث من أشرف قبيلة وأكرم فضيلة وعلى آله الأشراف السادة وأصحابه الأئمة القادة. أما بعد فقد طلب مني الطالب أن أجيز في راتب عبد الله بن علوي الحداد المسمى براتب الحداد سند إجازة راتب الحداد. أخذت هذه الإجازة وروي عن شيخي عن شيخ المربي العالم العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وهو عن الحبيب محمد بن عبد الله الحداد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيد وهو عن جد الحبيب وهو عن الحبيب محمد بن عبد الله الحداد. Ulun mengambil ijazah ini daripada guru ulun yaitu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau Al-Habib Umar bin Salim bin Habib mengambil ijazah ratibul haddad dari guru Sidin Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad sahibul Bayda. Wa huwa 'an Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan beliau Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ini gurunya Al-Habib Umar mengambil ijazah membaca ratibul haddad daripada gurunya yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau ini adalah ayah daripada Al-Habib Salim Asy-Syatiri dan Al-Habib Hasan Asy-Syatiri. Sahib al-Ribat wa huwa 'an Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengambil ijazah membaca ratibul haddad dari guru Sidin Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sahibul Ghurfah. Wa huwa 'an Al-Habib Al-Hasan bin Salih Al-Bahar وهو عن الحبيب الحسن بن عبد الله الحداد وهو عن والد الإمام العلامة قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله عنه ونفعنا الله به بعلومه في الدارين آمين. وقد أجزت الطالب المذكور أعلاه في راتب الحداد ولا ينساني من الدعاء الدائم وصلى الله التوفيق والنجاح والسداد في كل أموره والنصر والتأييد على أعدائه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. الفاتحة.